saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Harmoni Ramadan dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan dan serba-serbinya. Ini mungkin permasalahan yang selalu berulang setiap tahun mengenai imsak yang sering kita dengarkan di berbagai daerah. Ada yang berupa panggilan, berupa imsak. Ada juga yang menggunakan sirine begitu ya. Sebagaimana komentar salah satu ustadz berikut ini. Makin dekat dengan azan subuh, makin afdal kita makan. Bahkan hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia nih. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan? Berarti azan itu masih boleh, gitu kan? Sebetulnya ini tidak ada maksud apapun kecuali untuk meluruskan, kecuali untuk menyanggah gitu dengan statement yang ilmiah pula. Jadi yang pertama perlu diketahui bahwasanya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam nomor hadis 575. Di situ ada riwayat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, Anas bin Malik ini khadimur Rasul, pembantunya Nabi. Anna Zaid bin Sabit, salah satu sahabat terdekatnya Nabi, haddatsahu, berkata kepada Anas, annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama para sahabat yang lain bermakan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qamu ila shalah. Kemudian setelah makan sahur, sahabat bersama para nabi melaksanakan sholat, yakni sholat subuh. Maka Sayyidina Anas mengatakan, qultu kam bainahuma, jarak space antara makan sahurnya Nabi dan sholat subuhnya itu berapa? Maka Sayyidina Zaid mengatakan qadru khamsina aw sittina, yakni ayatan, kurang lebih seukuran 50 atau 60 ayat seperti itu. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya dua orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal sudah azan subuh, berhentilah, gitu kan? Berarti azan itu masih boleh, gitu kan? Mengenai hadis ini, seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, beliau mengatakan tentang hadis kam kana bainal adzani was suhur, yakni yang dimaksud di sini adalah adzanu ibni Ummi Maktumin. Yang dimaksud di dalam hadis ini oleh Sayyidina Anas tadi itu adalah adzannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena pernah sudah kita bahas beberapa kali bahwasanya di zaman Nabi itu ada dua kali azan. Yang pertama, di anna Bilal kana yu'adzinu qabla al-fajri. Jadi Sayyidina Bilal itu sudah azan sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang barangkali di Mekah dan Madinah masih berlaku, kurang lebih jam 2:30 waktu setempat gitu. Kemudian wal akharu yu'adzinu idza tala'a. Jadi azan pertama ini azannya Sayyidina Bilal, pertanda untuk memulai sahur. Yang kedua azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu pertanda tulu'ul fajri atau masuknya waktu subuh. Nah, yang dimaksud oleh
Sayyidina Anas dalam pertanyaan tadi, berapa ukuran antara sahurnya Nabi dan sholat subuh atau adzan subuh? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari yang dimaksud di sini adalah adzan subuh, yakni adzan yang kedua. Nah, lebih lanjut di statement paragraf berikutnya beliau mengatakan wastadallal musannif bih. Di sini musannif mengambil dalil ala anna awal waktu subhi tulu'ul fajar, bahwasanya awal waktu subuh itu adalah terbitnya fajar. Li'annahu, karena waktu fajar itu adalah al-waqtul ladzi yuhramu fihi ta'amu wasyarabu. Waktu fajar ini, waktu subuh ini awal waktu diharamkannya makan dan minum. Ini poinnya. Wal muddatu, dan waktu allati bainal faraghi minas suhur atau minas sahur, selesainya makan sahurnya Nabi, waddukhuli fis shalah, dan masuk waktu sholat subuh, yakni itu adalah wahiyya qiraatul khamsina ayatan au nahwaha. Itu adalah seukuran 50 atau tadi di matan hadisnya diterangkan 60 ayat. Nah, artinya apa? Nabi ini mengambil waktu ihtiyat untuk berhati-hati supaya nggak menerabas waktu subuh, maka Nabi mengambil spare waktu untuk berhati-hati. Berapa ukurannya? Seukuran 50 atau 60 ayat. Nah, terus nanti 50 atau 60 ayat ini istilahnya apa? Nanti akan kita bahas di poin berikutnya. Makin dekat dengan azan subuh, makin afdal kita makan. Bahkan hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia punya, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Mengenai hadis ini yang dibacakan tadi, itu adalah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud. Dikatakan, idza sami'a ahadukumun nida, ketika kalian mendengar azan, wal ina ala yadih, dan kalian masih memegang wadah, ini masih makan, fala yadhhu, maka wadahnya jangan ditaruh terlebih dahulu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan makan sahurnya. Mengenai hadis ini, seorang ulama bernama Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Jauziyah yang mengarang kitab Tahdzib yang merupakan syarah dari Sunan Abi Dawud yang tadi dibacakan hadisnya. Beliau mengomentari bahwasannya wadhahabal jumhur, mengenai hadis ini ya, ulama jumhur, 4 mazhab berarti mayoritas ulama, mengatakan ilam tina is suhur atau sahur bitulu il fajr, tidak boleh makan sahur lagi dengan terbitnya fajar. Wahuwa qaulul a'immah al-arba'ah, ini pendapat 4 mazhab, wa amatu fuqaha il amsar, dan hampir semua fuqaha yang bertumbuh kembang di kota-kota besar saat itu. Waruya maknahu, dan mereka meriwayatkan atau warawa maknahu, beliau berkesimpulan seperti itu. Kenapa? An Umar wa Ibni Abbas, karena mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Umar dan Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Wahtajjal awwalun biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diperkuat lagi biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad bersabda, kulu washrabu, makanlah, minumlah ketika mendengar azannya Bilal, hatta yu'azzina ibnu ummi maktum, sampai azannya Abdullah ibn ummi maktum. Walam yakun yu'azzin illa ba'da tulu'il fajr, dan Abdullah bin ummi maktum itu baru azan ketika fajar. Nah, ini menjadi match dengan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya antara azannya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum kemudian dibandingkan berjarak dengan makan sahurnya Nabi dan para sahabat, itu ukuran 50 ayat. Maka para ulama
mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud ketika kamu sedang makan, sedang minum, kemudian kalian mendengar azan, yang dimaksud azan di situ adalah azannya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Maka sempurnakan makannya. Kenapa? Itu memang belum masuk waktu subuh. Itu baru pertanda awal makan sahur. Sampai kapan jaraknya? Itu adalah sampai terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya apa? Justru kalau sudah waktu azan, lah kok kita masih makan, ini yang mengakibatkan puasa kita tidak sah. Dalilnya apa? Kita bisa melihat dalam kitab Al-Imam An-Nawawi. Beliau punya kitab namanya Al-Majmu' dalam juz ke-6. Beliau mengomentari tentang hadis ini di dalam halaman 319. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Far'un zakarna anna man tola al-fajru, bahwasannya orang yang ketika terbitnya fajar, wa fihi ta'amun, kemudian di dalam mulutnya masih ada makanan, fal yalfadhu, maka kemudian dia melepehkannya, mengeluarkan makannya, wa yutimma saumahu, kemudian menyempurnakan puasanya. Bagaimana hukumnya? Fa inib tala'ahu ba'da ilmihi bil fajri batala saumuh. Kalau setelah masuk waktu subuh, yakni azan subuh, waktu fajar tadi, tetap menelan padahal dia tahu sudah terbit fajar, maka batala saumuh, maka batallah puasanya. Puasanya tidak sah. Wa hadza la khilafa fihi. Kata Imam Nawawi, ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya kalau sudah terdengar waktu azan, ini waktu subuh, waktu fajar, lah kok masih ada orang yang makan, maka fala khilafa. Ulama semua sepakat bahwasanya puasanya itu tidak sah. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Untuk menjawab bahwasanya istilah imsak tidak ada di zaman Nabi atau di zaman ulama terdahulu, saya melacak beberapa referensi kitab-kitab salaf ya. Saya menemukan secara sharih, secara tekstual istilah imsak ini disebutkan oleh ulama salaf di dalam kitab yang berjudul Al-Iqna, karangan atau karya Al-Imam Al-Mawardi. Ketika membahas bab saum, beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengatakan wa zamanu siyam, rentang panjangnya puasa itu adalah min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar tsani, yakni fajar shadiq, adzan subuh yakni, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Lakin tetapi alaihi taqdimul imsaki yasiran qabla tulu'il fajar. Bagi seseorang wajib atau dianjurkan ya untuk mentakdimul imsak, mendahulukan imsak. Artinya apa? Meskipun kewajiban imsak itu baru ada ketika azan kedua atau tadi waktu subuh ya, tetapi imsaklah yasiron, sebentar, qabla tulu'il fajar, sebelum masuk waktu subuh. Wa ta'khirul fitr yasiran ba'da ghurubis syams, ketika berbuka agak diakhirkan. Untuk apa? Supaya berhati-hati. Jadi jangan mepet persis di waktu fajar, jangan mepet persis di waktu maghrib, tapi kasih jarak sedikit. Kenapa? Supaya di awal enggak diskualifikasi ya, enggak ketabrak dengan azan subuh. Kemudian di waktu maghrib supaya dipastikan waktu maghrib itu sudah masuk. Jadi kalau kita merujuk pada ulama-ulama terdahulu, apa yang diamalkan di Nusantara ini mengenai imsak, mengenai ada spare waktu sebelum subuh, itu sudah sangat mudah kita temukan di literasi atau di literatur para ulama-ulama salaf. Maka naif sekali kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah bid'ah, bahwa ini adalah tidak ada dalilnya, bahwa ini tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Ini mungkin komentar atau statement yang perlu dievaluasi, perlu dicabut gitu ya. Karena bukan tidak ada, tapi barangkali belum pernah menemukan seperti itu. Semoga
polemik imsak ini tidak perlu berulang lagi setiap tahunnya, karena sudah kita bahas awal akhir mengenai hadis-hadisnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.